Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di acara podcast Taidi Al-Hikmah angkatan 69. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, namun beliau berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dan bisa dibanggakan. Siapakah beliau? Itu Ibu Novi Komarini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, kira-kira aktivitas Ibu saat ini apa sih? Saya aktivitas saat ini hanya ibu rumah tangga dengan 3 anak, tapi anak-anak sudah tidak di rumah, sekolah merantau semuanya, dan kemudian saya mengisi kegiatan dengan berkuliah lagi di Al-Hikmah di jurusan penyiaran Islam. Masya Allah. Nah, berarti Ibu di rumah berdua ya sama suami? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, anak-anak Ibu kan sekolah, kuliah ya? Itu di mana aja sih kuliahnya? Anak saya yang pertama kuliah di Universitas of Jordan di Kota Amman, Jordania, jurusan Masorif Islamia, keuangan Islam. Insya Allah. Terus yang kedua? Yang kedua di IUM, Universitas Islamic IUM, International Islamic University Malaysia ya. IUM ya. Itu yang jurusan komunikasi. Oh iya. Terus yang ketiga masih di pondok, di pondok kelas 12. Berarti bentar lagi ini ya? Bentar lagi lulus. Rencananya mau kemana tuh, Bu? Insya Allah saat ini cita-citanya sih kita mempersiapkan, dia juga mempersiapkan ke Saudi inginnya. Masya Allah. Ini anak-anaknya ya, kayaknya mungkin seumuran kita ya ini. Iya, umur sama semester 5. Oh iya. Yang kuliah semester 5 semua. Terus yang itu nomor 12, kelas 12 yang ketiga. Nah, kira-kira apa sih Bu, maksudnya didikan apa yang Ibu beri kepada anak-anak Ibu sehingga anak-anak Ibu seberani itu untuk memutuskan menempuh pendidikannya di luar negeri gitu? Prinsip saya dalam merawat, mendidik, dan mendampingi anak-anak sampai usia 20 tahun ini, dasar saya adalah surat Al-Furqan ayat 74. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Nah, saya menerjemahkan itu bahwa untuk menjadikan orang-orang yang sukses, yang punya kemanfaatan untuk orang banyak, itu punya 2 keyakinan. Jadi saya membaca bahwa ada quote, every successful person began with 2 beliefs. Yang pertama, the future can be better than the present. Bahwa saya yakin bahwa masa depan itu pasti lebih baik, punya keyakinan pasti masa depan itu lebih baik dari sekarang. Saya percaya bahwa Al-Quran itu pasti benar adanya, karena dalam surat Al-Takobun ya, ayat, saya lupa ayatnya, bahwa dinyatakan bahwa manusia itu ditetapkan sebagai khalifah di bumi, pasti punya peran gitu. Jadi terus yang kedua, I have the power to make it so. Jadi saya percaya ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu bersungguh-sungguh, Al-Baqarah ayat berapa ya, 130-an gitu, bahwa sungguh, sampai Allah bilang, meneguhkan dengan kata sungguh, pasti akan diberi petunjuk dengan ilmu Allah gitu. Kemudian saya tahu bahwa masa depan itu milik mereka yang mempersiapkan. Jadi anak saya yang ketiga, yang sekarang SMA kelas 12, ketika umur 2 tahun terdiagnosis terlambat bicara, karena umur 2 di bawah ketika umur 2 tahun bicaranya, kosakatanya kurang dari 10.
dan belum bisa membuat kalimat SPO gitu. Jadi cukup tantangan gitu. Padahal umur 1,5 tahun sampai umur 2 tahun itu harusnya terjadi ledakan kata-kata, dan umur 2 tahun sampai 3 tahun itu sudah saya mau makan SPO gitu. Jadi dan alhamdulillah di kelas 12 ini anaknya sudah menghafal 26 juz dan insya Allah tujuannya nanti ke jurusan bahasa Arab gitu. Meskipun masih struggle dengan bahasa Indonesia. Dan yang anak saya laki-laki yang pertama itu setiap masuk preschool, SD, saya selalu dipanggil untuk menceritakan tentang perilakunya gitu, secara psikologis gitu. Dan kemudian saya tahu bahwa anak saya ini yang pertama itu dia berpikir dengan gambar. Jadi alhamdulillah sekarang di Jordan dia seorang editor. Dia kuliah di jurusan keuangan, tapi dia bekerja sebagai fotografer, sebagai editor, sebagai videografer. Dia sudah dipercaya membuat iklan Indomie untuk kawasan Jordan dan Iran. Dia dipercaya menjadi fotografer video, membuat video dokumenter untuk pemenang hak asasi manusia di kawasan UAE gitu. Terus sekarang menjadi freelance di satu kantor yang cukup terkemuka, nomor 1 kantor itu usaha penyewaan mobil, rental mobil dan penjualan mobil gitu. Dia sebagai yang membuat gambar-gambar iklan gitu. Kalau yang kedua di Malaysia juga selain kuliah dia juga sekarang menjadi guru tahsin di Malaysia. Jadi ada namanya Saul Digest, itu seperti SQ gitu. Dia kan bikin kajian untuk anak-anak, bikin itu. Nah, dia namanya ada Saul Digest. Dia alhamdulillah keterima dan tapi ngajar anak-anak secara online ya, anak-anak tahsin ya, anak-anak kecil. Ya? Anak-anak Malaysia atau pernah anak-anak yang anak-anak dari Amerika, dari itu karena online, secara online seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Dan kemudian saya menerapkan itu berarti berarti ibu menyadari bahwasannya anak-anak ibu tuh kayak punya spesialisnya masing-masing ya. Jadi dari sejak awal tuh dipersiapkan, misalnya anak yang pertama nih cenderung ke bidang apa gitu kan, terus ibu kayak dari awal juga kayak udah mengarahkan, bantu mengarahkan gitu. Iya, jadi tujuan utama saya, visi misi pondasi saya bahwa anak-anak saya harus sepanjang hidupnya harus bersama Al-Quran gitu. Jadi itu saya mulai itu gitu. Jadi saya mencoba dengan prinsip keteladanan. Saya merasa itu dengan prinsip keteladanan. Jadi saya juga harus melakukan ketika saya harus mencontohkan apa yang saya katakan ke anak-anak saya gitu. Saya mencari partner. Saya merasa saya tidak bisa melakukan homeschooling sendiri, saya tidak bisa mendidik sendiri. Saya dan ayahnya tidak bisa mendidik sendiri. Akhirnya kami berusaha mencari partner, yaitu sekolah tempat anak-anak bisa berkembang sebagai pribadi dengan lebih baik gitu. Yang pertama sekolah alam. Sekolah alam itu kan dia menghargai tiap individu gitu. Terus yang kemudian di SMA selalu saya masukkan ke pesantren
atau boarding school yang cukup besar dan punya banyak ekstrakurikuler kegiatan yang bisa menstimulus potensinya. Ya, betul. Insya Allah. Jadi ini sangat tersentuh sekali. Maksudnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan dari pengalaman ibu sendiri. Nah, ini untuk teman-teman gitu kan, ibu-ibu di luar sana atau teman-teman juga yang nantinya akan menjadi orang tua gitu kan. Kita yang nanti bakal menjadi orang tua, kita nih harus belajar juga bagaimana kita mengenali potensi anak. Anak punya kekurangan apa, anak punya kelebihan apa. Nah, sehingga kita harus sadar gitu kan akan potensi-potensi itu. Setelah itu kita coba ikhtiarkan gitu kan. Dan yang tadi saya garis bawahi di sini itu Bu, bahwasannya kita menerapkan dasar utama kita itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sudah diterapkan, insya Allah kayak keberkahan itu datang dengan sendirinya, dan kemudahan itu juga datang dengan sendirinya. Juga yang pertama berarti Al-Quran, yang kedua coba kenali potensi anak, dan yang ketiga kita persiapkan anak gitu kan. Anak ini di bidang mana bisanya gitu kan. Kita persiapkan dari jauh-jauh hari sehingga ketika dia mencapai usia dewasa, dia bisa menjalani sesuai apa yang ditugaskan, sesuai dengan spesialis dia tadi ya Bu ya. Seperti itu. Untuk Bu Novi, terima kasih banyak karena udah Semoga sharing, amin, karena udah sharing sama kita terkait bagaimana sih cara mendidik anak. Semoga ya teman-teman di rumah juga banyak belajar dari pengalaman Bu Novi, dan juga semoga kita menjadi ibu yang bisa ibu yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga anak-anak kita kelak bermanfaat untuk umat. Sekian dari kami. Saya sebagai presenter Indi Anissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.